Baik, pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi elektronika 1. Minggu yang lalu kita sudah membahas karakteristik transistor BJT ya, karakteristik input-output, kemudian juga fungsi dari transistor sebagai sumber arus ataupun sebagai saklar elektronik ya. Sebelum kita mulai, nanti kita akan membahas, untuk yang hari ini kita akan bahas terkait dengan optoelektronik ya, ini hubungannya dengan transistor dan dioda juga ya, tapi lebih ke opto ya. Opto itu optik ya, komponen-komponen yang berhubungan dengan cahaya seperti itu. Yang bahan dasarnya atau komponen dasarnya ya dioda maupun transistor ya. Sebelum kita melanjutkan ke penguat transistor, secara garis besar kemarin ya, saya review ya untuk fungsi karakteristik transistor, bahwa transistor itu bisa kita operasikan sebagai saklar elektronis ataupun sebagai sumber arus sebenarnya. Kalau kita fungsikan sebagai saklar elektronis, maka transistor ini kita atur bisa bekerja pada titik saturasi dan cut off. Ini untuk saklar elektronik ya. Jadi saturasi dan cut off ya. Saturasi itu terjadi seakan-akan pada saat saklar itu seperti saklar tertutup ya. Jadi arus mengalir maksimal ya pada saat kita mengoperasikan transistor pada titik saturasi. Berarti arus kolektor mengalir maksimal ya. Dan ini seakan-akan sebagai saklar tertutup ya. Kemudian pada saat kita memfungsikan transistor atau kita atur bekerja pada titik cut off, itu seakan-akan sebagai saklar terbuka karena arus kolektor tidak mengalir karena saklarnya terbuka ya, terbuka. Ini sedangkan untuk transistor sebagai sumber arus, maka kita atur titik kerja transistor itu berada di tengah-tengah garis band DC. Jadi tidak pada titik cut off maupun saturasi, tapi di tengah garis band DC. Ingat bahwa titik saturasi itu berada di apa? Di ujung atas ya, sebelah kiri ya, yang berhimpit dengan sumbu vertikal. Itu adalah titik saturasi. Sedangkan cut off itu berada di bawah ya, berada pada bawah, ujung bawah yang berhimpit dengan sumbu horizontal seperti itu. Jadi titik Q kalau kita fungsikan transistor sebagai sumber arus itu harus berada di tengah-tengah, bukan di ujung atas maupun di ujung bawah, tapi di tengah-tengah seperti itu. Ya, adik-adik bisa lihat nanti slide-nya untuk materinya yang mau menerangkan untuk apa namanya grafik karakteristik transistor seperti itu. Itu ada garis band DC ya. Nah, Anda bisa melihat garis band DC di situ. Sekarang kita akan memasuki materi yang baru ya, bukan baru ya, subbagian ya pembahasan, karena ini masih ada kaitannya dengan dioda maupun transistor, yaitu optoelektronika. Optoelektronika. Yang akan kita pelajari apa? Beberapa yang akan kita pelajari yaitu ada dioda pemancar cahaya atau LED ya, light emitting dioda, fotodioda, optocoupler dioda, fototransistor, dan optocoupler transistor. Nah, ini masih ada kaitannya dengan ya dioda dan transistor. Yang pertama LED ya, atau dioda pemancar cahaya. Nah, ini sering sekali dipakai ya, untuk penerang ya. Bahkan sekarang lampu-lampu ruangan itu pakai LED ya, bukan lampu pijar lagi atau lampu neon atau apa ya menggunakan gas itu. Tapi sekarang adalah menggunakan LED ya, light emitting dioda ya, atau dioda pemancar cahaya. Pada dioda di bias maju ya, elektron bebas melintasi sambungan semikonduktor ya, dan jatuh di hole ya. Ini pada saat kita membahas dioda ya, bahwa elektron bebas itu akan melewati sambungan atau apa namanya depletion layer ya, atau sambungan pengosongan atau ya sambungan ya antara dioda semikonduktor tipe P dan N ya. Nah, ini elektron bebas ini akan mengalir masuk ya, masuk dari mana? Dari tipe N ke tipe P ya, seperti itu. Dan jatuh di hole ya.
Pada saat elektron ini jatuh dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah, maka akan ada energi yang dipancarkan. Jadi ketika elektron ini jatuh dari pita konduksi ke pita valensi yang di situ ada hole-nya, maka di sini akan melepaskan atau memancarkan energi. Ya. Pada diode biasa, ya, energi yang dilepaskan oleh elektron pada saat perubahan tingkat dari tingkat yang energi yang tinggi ke tingkat energi rendah itu biasanya dilepaskan dalam bentuk panas ya, energinya, disipasi panas. Ya. Nah, tetapi pada diode, pada LED ini, pada dioda pemancar cahaya, energi yang dilepaskan ini diubah dalam bentuk cahaya sehingga dia bisa bersinar seperti itu. Ya, itu bedanya. Sama-sama energi yang dilepaskan. Ya. Pada saat elektron jatuh dari pita konduksi ke hole di pita valensi, ini akan melepaskan energi. Ya. Energi ini yang pada saat kita membahas mengenai LED, maka energi ini berupa energi cahaya yang dilepaskan. Diubah dalam bentuk cahaya, energi cahaya. Sehingga LED itu bisa menyalakan atau bercahaya seperti itu. Dioda biasa ini dibuat dari bahan silikon, yaitu bahan buram yang menghalangi pengeluaran cahaya. Pada LED, bahan semikonduktor yang digunakan itu bukan silikon, tapi gallium, arsen, dan fosfor. Ya. Sama-sama semikonduktor, sama-sama semikonduktor 4 valensi. Ya, 4 valensi. Biasanya kan silikon sama germanium. Nah, tapi untuk LED, dibuatlah menggunakan semikonduktor bahan yang lain, bukan silikon atau germanium. Karena bahan ini tadi ya disebutkan bahwa itu bahannya buram, tidak mengeluarkan cahaya. Ada bahan-bahan lain yang itu adalah tetravalensi atau yang memiliki 4 elektron valensi di lintasan terluar, yaitu bahan gallium, arsen, dan fosfor. Ini yang bisa digunakan untuk membuat sebuah LED supaya ketika ada elektron yang turun dari pita energi yang lebih tinggi ke pita energi yang lebih rendah, itu melepaskan energi dalam bentuk cahaya seperti itu. Nah, cahaya yang bisa dipancarkan apa saja? Ya, Anda bisa lihat di LED yang ada di yang diperjualbelikan di toko ya, ada merah, ada kuning, hijau, dan sebagainya. Bahkan inframerah ya, cahaya inframerah yang nggak tampak, tapi ini merupakan sebuah gelombang cahaya juga ya, inframerah seperti itu. Simbol LED ini biasanya simbol LED itu sama dengan simbol dioda, cuma di sini ada tanda panah 2 ya, yang menandakan bahwa itu adalah memancarkan cahaya ya, keluar ya. Ini simbolnya sama dengan dioda kan, ini anoda, katoda. Di sini ada gambar atau simbol panah 2 keluar atau 3 atau 2 biasanya. Nah ini. Kemudian bentuk fisiknya seperti ini ya, dioda ya, ada anoda dan katoda. Biasanya kalau dalam sebuah LED, anoda itu ditunjukkan kalau secara fisik itu kakinya lebih panjang dibandingkan katoda ya. Anda bisa lihat di sini. Ini berarti anoda, ini katoda. Ini untuk supaya kita tidak salah memasang ya polaritas. Ya karena ini harus dibias maju ya. Kalau ingin menyalakan LED berarti harus dibias maju diodanya. Seperti itu. Bentuk LED-nya seperti ini. Ini LED-LED yang kecil ya, yang kecil yang biasanya di lampu-lampu LED itu kalau Anda buka ya, ini ada LED-LED kecil yang banyak yang nanti ketika itu dinyalakan ya, bersinar semuanya, terang seperti itu. Tegangan dan arus LED ya. Sekarang kita bahas tegangan dan arus LED ya. Tegangan dioda itu sekitar 1,5 ya sampai 2,5 volt. Untuk arus 10 sampai 150 mA. Jadi tegangannya kisarannya adalah 1,5 sampai 2,5 volt. Untuk arus apa? 10 sampai 150 mA. Nah, sekarang penurunan tegangan yang ada atau yang terjadi pada dioda ini tergantung dari arus LED dan warna LED ya, warna LED. Jadi arus dan warna ini menentukan berapa tegangan jatuh pada LED ya. Untuk mempermudah analisis ya, gunakan tegangan LED sebesar 2 volt ya. Ini 2 volt ini adalah suatu besaran yang ini ya, yang digunakan hanya untuk membantu kita menganalisis. Dalam hal praktek sesungguhnya nanti kita harus melihat datasheet
dioda LED ya, LED warna merah, hijau, atau yang lain. Nah itu masing-masing warna ini biasanya beda sedikit arusnya. Ya. Nah, ini Anda sebaiknya melihat datasheet yang sesuai dengan warna dioda ya, supaya tepat dalam memperhitungkan arus maupun tegangan yang mengalir melewati dioda. Ya. Tetapi jika merancang sebaiknya menggunakan datasheet ya. Ini contohnya kita dua ini untuk ini aja, untuk analisis perhitungan di sini ya. Bagaimana cara menghitung seperti itu. Kalau perhitungan sungguhnya ya harus menggunakan datasheet LED ini. Nih. Misalkan ini ya, ini suatu gambar rangkaian dioda, yang mana ini adalah di bias maju ya, di mana VCC atau tegangan yang terhubung ke LED ini adalah 10 volt. Maka di sini tegangan ini perlu diberi pembatas arus menggunakan apa? Menggunakan sebuah resistansi. Nah, ini kita lihat nih ya, pada gambar di samping ini arusnya berapa sih? Arus yang mengalir. Ini kan sudah diketahui ya. Tegangannya berapa, terus resistansinya 680 ohm ya. Berapa arus LED yang mengalir ya, dengan asumsi ini ya. Kita menggunakan asumsi 2 volt ya. Sebenarnya kalau ingin menghitung secara akurat, berarti di sini harus diketahui LED-nya ini warnanya apa. Di datasheet berapa tegangan jatuh atau tegangan maju pada dioda dengan warna merah atau hijau atau biru atau yang lain atau kuning, ini beda-beda. Nah, maka dari loop ini kita bisa mendapatkan bahwa arus yang mengalir melewati loop ini itu sama dengan tegangan sumber dikurangi dengan tegangan LED ya. Tegangan LED di sini dibagi dengan resistansi pembatas arus. Ya. Sebenarnya rumusnya ya, kalau kita ini sebenarnya ini kita langsung dihadapkan pada variabel arus ya. Sebenarnya kalau kita ingin melihat secara keseruan, itu bisa kita ambil dari rumus ini, itu asalnya adalah tegangan yang mencatu di sini ya, tegangan 10 sumber ini 10 volt, itu nanti akan jatuh tegangannya pada resistansi 680 ohm dan dioda, tegangan dioda. Jadi tegangan pada dioda ini itu dicari dari apa? Dari arus yang mengalir dikalikan dengan nilai resistansi. Nah, ini arus yang mengalir yang melewati resistansi ini yang nanti kita cari besarnya adalah I ini. Ya, ini dari nanti dijabarkan menjadi rumusnya adalah I sama dengan VS min VLED per RS. Sebenarnya kalau kita lihat di sini ya, VS ini adalah 10 volt. Ini sebenarnya adalah VS sama dengan VLED ditambah dengan I kali RS. Ya. Ini Anda bisa lihat di sini dari penguraian rumus ini. VS sama dengan VLED, tegangan LED ditambah tegangan jatuh pada resistansi ini. I kali RS. Nah, di sini yang dicari adalah I-nya. Maka I sama dengan VS dikurangi VLED dibagi RS. Nah, kita masukkan coba ya. VS adalah 10 volt. VLED-nya ya kita asumsikan 2 volt ya, karena ini adalah untuk mempermudah menganalisis ya. Nanti kalau perhitungan sesungguhnya ya harus menggunakan datasheet. Dibagi dengan resistansi 680 ohm. Ketemunya adalah 11,8 mA. Ini arus yang mengalir lewat dioda ini. Biasanya arus LED ada di antara 10 sampai 50 mA ya. Ini berarti sesuai ya. Artinya 11,8 mA ini dalam rentang arus dioda ya, arus LED yang biasa terjadi ya, yang biasa mengalir ya, 10 sampai 50 mA. Itu. Nah, ini masuk kategori ini ya. Jadi bisa dibalik ya, bisa dibalik artinya untuk menyalakan LED ini berapa nilai resistansi dari resistor yang aman, membatas arus yang aman di sini. Berarti di sini kita mencari R-nya, RS-nya dengan diketahui VS sumber, VLED dan arusnya. Arusnya diambil dari mana ya? Dari nilai ini 10 sampai 50 mA ya. Kita ambil aja angka 20 mA lah ya untuk aman ya, atau 15 ya. Bisa 10 boleh 10. Tapi kalau ingin mengambil nilai tengah berarti ya 20 bisa
Nah, 20 ya. Dibalik aja yang diketahui, yang ditanya adalah RS. Yang diketahui adalah arus, tegangan sumber, dan tegangan dioda. Bisa kita dapatkan RS. Seperti itu. Dari rumus ini ya, tinggal dibalik aja. Garis tuntunan perancangan ya, perancangan ketika kita membuat atau merangkai suatu rangkaian menggunakan LED ya. Kecerdasan LED itu tergantung dari arus yang mengalir di sini. Idealnya, cara terbaik untuk mengendalikan kecerahan itu dengan menjalankan LED pada sumber arus. Jadi kita menjalankan LED itu atau memasang atau apa ya, menghubungkan LED dengan sebuah sumber arus. Atau cara lain adalah dengan memberikan satu tegangan yang besar dan resistansi yang besar, seperti itu. Ya tadi yang ini sumber tegangan, sumber VS-nya yang diperbesar ya, supaya arusnya mengalir juga besar seperti itu. Sehingga kita bisa mencari arus yang mengalir ya itu tadi I sama dengan VS min V LED dibagi RS ya. Ini dua cara untuk mengatur kecerahan LED ya. Yang pertama dihubungkan dengan sumber arus, rangkaian sumber arus. Kedua adalah memperbesar satu tegangan ya, VS. Resistansi yang besar. Ya. Ini juga satu tegangan dan resistansi yang besar seperti itu. Makin besar sumber tegangan ya, maka makin kecil pengaruh tegangan V LED ya. Dengan kata lain ya, jika V sumber yang besar menghilangkan pengaruh perubahan pada tegangan LED ya, ini karakteristik lainnya. Makin besar tegangan sumber yang VS, maka makin kecil pengaruh V LED, tegangan LED. Dengan kata lain ya, tegangan sumber yang besar menghilangkan pengaruh perubahan pada tegangan V LED. Jadi jika tegangan sumbernya besar, berapapun nilai V LED ini, perubahan yang terjadi pada tegangan V LED ini, itu tidak begitu berpengaruh seperti itu. Artinya terhadap kecerahan seperti itu. Karena itu makanya sebaiknya untuk meningkatkan kecerahan itu tegangan sumbernya diperbesar atau menggunakan tegangan sumber yang lumayan besar. Seperti itu. Misalkan ya kita menggunakan sebuah LED hijau ya ini, dengan penurunan tegangan minimal 1,8 volt dan maksimal adalah 3 volt untuk arus sekitar 25 mA. Jadi kita mempunyai sebuah LED hijau, warna hijau ya, yang memiliki tegangan dioda minimal 1,8 dan maksimal 3 volt ya, maksimal 3 volt. Untuk arus yang mengalir pada dioda sebesar 25 mA. Nah, jika kita menjalankan ini LED hijau ini ya TIL222 ini jenis diodanya ya. Dengan sumber tegangan 20 volt dan tahanan 750 ohm, maka arus LED akan berubah-ubah dari 22,7 sampai dengan 24,3 ya. 24,3 mA. Karena di sini memiliki tegangan minimum dan maksimum ya. Sekarang kita lihat untuk tegangan minim menggunakan tegangan minimum dulu. Jadi arusnya berapa yang mengalir di sini? Ini sama dengan 20 ini ya, 20 volt ya. Dikurangi 1,8 ya. Ini adalah tegangan dioda minimum. 1,8 dibagi 750 ohm. Ketemu 24,3 mA. Jika kita memasukkan nilai tegangan maksimum dioda 3 volt ke dalam rumus ini, maka 20 kurangi 3 per 750 atau ketemunya 22,7 mA. Nah, di sini kita lihat perbedaan arusnya itu tidak terlalu signifikan ya. 22,7 sama 24,3. Ini tidak terlalu signifikan. Sehingga di sini bisa diartikan bahwa kecerahan LED-nya itu cenderung sama ya, tidak begitu kelihatan. Kecuali kalau satu 20 mA, satunya 200 mA ya, ini sangat kelihatan ininya perbedaan kecerahan. Tapi kalau selisih seperti itu dikit sekali, itu kecerahannya cenderung sama ya. Karena pengaruh apa? Ya ini pengaruh tegangan sumber yang besar ya. Beda halnya jika kita menggunakan tegangan sumber yang kecil ya, 5 volt dengan resistansi 120 ohm. Nah, kalau kita masukkan ke dalam perhitungan ini ya, dengan batas minimum
tegangan dioda 1,8 dan 3, maka kita bisa dapatkan ya arus LED-nya itu berubah-ubah dari 16,7 sampai 26,7 ya. Ini lumayan berbeda jauh ya, 16,7 sampai 26,7 miliampere ya. Ini perbedaannya kelihatan dan ini akan terlihat perbedaan kecerahan dari dioda. Makanya tadi disebutkan di sini ya, salah satu cara untuk meningkatkan kecerahan adalah menaikkan atau memperbesar tegangan sumber, tegangan sumber pada dioda ya di sini. Di sini ya dibuat gede tegangannya. Kalau terlalu kecil 3 volt, 5 volt ya itu tadi akan terjadi perbedaan kecerahan ya di situ, kelihatan perbedaan kecerahan. Jadi untuk mendapatkan tingkat kecerahan yang sama ya atau hampir sama, gunakan sumber tegangan dan resistansi yang sebesar mungkin. Jadi terutama yang sumber tegangannya ya, sumber tegangan yang besar seperti itu. Sekarang yang kedua masih kombinasi LED sebenarnya ini, tapi ini sudah sedikit berbeda ya. Ini sebenarnya susunan beberapa LED ya, yang biasanya dikenal dengan penampil 7 segmen ya. 7 segmen. Jadi penampil 7 segmen. Kenapa penampil 7 segmen? Di sini karena ada 7 penampil atau display yang terbuat dari LED ya. Ya, yang itu nanti kalau 7 ini kita susun itu membentuk angka 8 seperti ini ya. A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. Ini semuanya LED ya. Ini semua LED yang bisa menyala. Nah, ini kita bisa lihat nih susunan LED-nya. Ini A, B, C, D, E, F, G ya. G. Nah, untuk menampilkan angka ya 0, 1, 2, 3 sampai 9 itu tinggal mengatur nyala pada LED ini. Mana yang nyala, mana yang mati itu mempengaruhi apa bentuk angka yang akan tertampil seperti itu. Tahanan seri digunakan untuk membatasi arus LED ya, yang tadi sudah dibahas ya. Kenapa ini ada tahanan seri? Untuk mengatur arus LED yang mengalir di sini, Nah, di sini ada 2 macam jenis dari penampil 7 segmen, yaitu common anoda dan common katoda ya. Common anoda dan common katoda. Nah, ini Anda bisa melihat common itu kan berarti terhubung secara umum ya. Common anoda berarti anodanya terhubung semuanya, common katoda berarti semua katoda terhubung. Kalau kita lihat contoh di sini itu apa? Common katoda. Anda bisa lihat nih. Semua katoda pada LED ini itu terhubung jadi satu ke sumber tegangan. Sedangkan katoda, masing-masing katoda dari LED ini terhubung ke masing-masing ke masing-masing display ya. Ya, ke masing-masing terminal display A, B, C, D. Seperti itu. Sebenarnya ini terhubung ke ground sebenarnya. Ground. Ini common katoda ya, ini tadi ya. Semua anoda terhubung ke sumber tegangan satu daya, sedangkan katoda terhubung ke ground. Nah, ini common anoda ya. Common anoda ini ini yang tadi seperti ini ya, common anoda. Anoda berarti anoda terhubung ke sumber tegangan dan katoda ke ground ya. Nah, bisa kita lihat di sini ya, bentuk fisik seperti ini, seperti penampil 7 segmen itu seperti ini. Ada 7 segmen di sini A, B, C, D, E, F, G, di mana nanti di sini masing-masing terminal itu nanti akan terhubung ke mana? Ke resistansi dan terhubung ke ground ya, ke ground. Nah, di sini ada saklar ya, yang itu adalah digunakan untuk menentukan mana yang nyala ya. Terminal mana yang nyala? A, B, C, D, E, F, G. Jadi kita tinggal mengatur saklarnya. Ya. Jika kita ingin menampilkan angka 0, berarti semua segmen ini nyala kecuali G. 0 ya, 0. Anda bisa lihat ini 0. Semua segmen akan nyala kecuali G itu akan 0.
dan seterusnya ya. Nah, ini diatur dari nyala segmen mana yang bisa nyala ya, atau yang nyala seperti. Maka di sini ada saklar atau switch untuk apa? Untuk menghubungkan arus sehingga LED-nya nyala. Nah, sumber tegangannya dari sini. Kemudian masuk ke LED ya. Ini seperti dioda persis ya. Ini di bias maju ya, di bias maju. Common katoda berarti adalah semua katoda terhubung menjadi satu ke ground nih. Sedangkan yang anoda itu terhubung ke terminal ke sumber tegangan ya, sumber tegangan. Jadi kalau tadi common anoda itu adalah semua anoda terhubung ke sumber tegangan, sedangkan sekarang untuk common katoda berarti semua katoda terhubung menjadi satu dan terhubung ke ground seperti ini. Sedangkan masing-masing anoda pada LED itu terhubung ke terminal yang nanti terhubung ke mana? Ke sumber tegangannya ini. Seperti itu. Nah, ini juga yang menentukan yang mana ya? Switch ya di sini kayak persis seperti tadi. Jadi mana yang akan menyala itu nanti ada switch-nya seperti ini. Seperti ini. Cuma switch ini di sini yang di katoda ini terhubung ke sumber tegangan seperti itu. Jadi prinsipnya dibalik ya, prinsipnya dibalik. Rangkaian common anoda menggunakan decoder 4511. Ya, ini kalau kita menggunakan sebuah decoder ya, 4511. BCD itu 7 segmen. BCD ini kode BCD ke penampil segmen. Untuk menampilkan angka 7, menampilkan angka di segmen, maka kita perlu menggunakan tabel kebenaran ini. Tabel kebenaran ini adalah tabel kebenaran dari decoder 4511 ini. 4511. Nah, ini data di sini yang ini kan ada tabelnya. Ada pin dari A, B, C, D, F, G dihubungkan ke mana? Ke 7 segmen ya. 7 segmen. 7 penampil segmen. Nah, ini menggunakan apa? Menggunakan common katoda sehingga di sini terhubung ke ground, sedangkan anodanya ini mendapatkan arus atau tegangan dari ini decoder ini, dari decoder. Nah, ini switch. Di sini ada apa ya, pin ya, atau terminal A, B, C, D yang digunakan untuk apa? Untuk mengatur angka atau ya angka yang nyala ya, angka yang nyala di sini. Nah, pengaturan A, B, C, D ini, pin A, B, C, D diatur menggunakan switch ya. Jika switchnya tertutup di pin A, berarti A nyala, A terhubung ya, dan seterusnya ya. Ini Anda bisa lihat di sini ya. Misalkan ya, angka 0 ya, angka 0 akan muncul di sini jika apa? Jika kombinasi A, B, C, D ini adalah diberi logika 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, atau tegangan 0 semua. Angka 1 akan muncul di 7 segmen ini jika kombinasi pin A, B, C, D adalah seperti ini ya. A1, B0, C0, D0. Seperti itu. Ya. Dan seterusnya. Anda bisa lihat dari ini, dari tabel kebenaran ini. Yang Anda gunakan ya ini yang 0, 1, 2, 3, sampai 9. Kalau yang ini blank, blank, blank artinya ini blank, tidak menampilkan angka. Kalau ini berarti nyala semua ya, yang ini. Yang atas. Fotodioda ya, fotodioda. Nah, sekarang kita lihat fotodioda. Salah satu komponen arus balik dalam dioda adalah pembawa muatan minoritas ya. Minoritas yang kalau tadi kita bahas pembawa mayoritas muatan pada dioda itu adalah elektron, ada pembawa minoritas yaitu adalah hole ya. Umur pembawa muatan minoritas ini pendek, tetapi jika pembawa minoritas ini ada, maka dapat menambahkan arus balik. Jadi, arus balik itu bisa ditimbulkan dari pembawa minoritas. Yang besarnya adalah kecil ya, arus baliknya. Adanya energi cahaya yang mengenai sambungan semikonduktor PN, semikonduktor P dan N pada dioda akan dapat mengendalikan arus balik di dalam dioda. Jadi, prinsipnya ini seperti sensor ya. Kalau tadi itu fotodioda memancarkan cahaya, jadi cahaya dipancarkan dari
energi yang dilepaskan dari elektron yang ada di semikonduktor, sambungan semikonduktor itu, maka kalau fotodioda ini adalah mengendalikan arus balik dari dioda dengan cahaya yang cahaya yang mengenai sambungan semikonduktor jenis P dan N. Jadi arus gambar-gambar panahnya masuk ya di sini, masuk ke dioda. Kalau tadi kan LED gambar panahnya keluar dari dioda, simbol dioda. Itu artinya cahaya keluar ya, dipancarkan. Kalau ini adalah menerima cahaya. Kalau ini adalah menerima cahaya yang mengenai sambungan PN, ya, semikonduktor PN, supaya apa? Untuk mengendalikan arus balik. Fotodioda adalah perangkat yang dibuat untuk dapat berfungsi sebagai apa? Menangkap cahaya atau peka terhadap cahaya. Ya. Semakin banyak cahaya yang mengenai sambungan fotodioda ini, mengenai sambungan semikonduktor PN, maka jumlah pembawa muatan minoritas juga akan semakin banyak. Dan ini menyebabkan arus balik juga semakin besar. Ya. Ini kita lihat di sini. Makanya kalau kita lihat di sini, cara menyambung fotodioda ini dibias mundur ya, bukan seperti tadi di LED ya. Kalau LED kan dibias maju. Di sini Pak justru kutub positif sumber tegangan terhubung ke katoda, kutub negatif sumber tegangan terhubung ke anoda. Supaya apa? Supaya muncul arus balik dari katoda ke anoda, sehingga arus dari kutub positif mengalir ke kutub negatif. Intinya apa? Intinya bahwa dari rangkaian ini, ya rangkaian seperti ini, ada kutub, ada satu daya, ada resistansi muatan arus, ada fotodioda. Besarnya arus yang mengalir melalui loop ini ya, dari kutub positif ke negatif melalui fotodioda itu tergantung apa? Besarnya cahaya yang masuk ke sambungan semikonduktor PN positif dan negatif dari fotodioda. Semakin besar cahaya yang masuk atau mengenai sambungan PN, maka semakin besar arus yang mampu melewati fotodioda dari kutub positif ke negatif seperti itu. Ya. Jadi ini makanya disebut sebagai komponen yang peka terhadap cahaya. Semakin besar cahaya yang masuk, berarti arus baliknya semakin besar. Arus balik yang besar berarti di sini arus mengalir dari kutub positif ke negatif melalui fotodioda dengan rangkaiannya seperti ini, rangkaian seperti ini. Jadi bias balik ya. Kemudian optocoupler dioda, Nah, ini rangkaian optocouplernya seperti ini. Optocoupler dioda. Optocoupler menggabungkan LED dengan fotodioda. Jadi di sini ada LED dan ada fotodioda. LED itu fungsinya untuk memancarkan cahaya, sedangkan fotodioda digunakan untuk menangkap cahaya. Ya. Jadi satu sumber cahaya, satunya adalah sensor untuk menangkap cahaya. Yang nanti pengaruhnya ada di arus yang mengalir di sini. Ya, di sini. LED berada pada sisi masukan, ya. LED berada pada sisi masukan dan fotodioda berada pada sisi keluaran menerima cahaya. Nah, ini contohnya ini ya. Tegangan VI, ya, tegangan V1 maaf, dan hambatan seri R1 ini menghasilkan arus yang melalui dioda LED ini. Sehingga LED memancarkan cahaya dan cahaya tersebut nanti akan mengenai fotodioda yang ada pada keluaran, sisi keluaran. Ini menyebabkan apa? Ketika di sini menerima cahaya, menimbulkan arus balik, ya, arus balik dari sini nih, I2 nih, arus balik I2. Arus balik I2 dari kutub positif menuju fotodioda, kemudian masuk kembali ke kutub negatif. Dan ini Anda bisa lihat di sini adalah di bias mundur. Kalau di bias maju seperti ini ya. Kutub positif baterai atau sumber satu daya terhubung ke anoda, sedangkan negatif terhubung ke katoda. Tapi kalau di bias mundur berarti kutub positif baterai terhubung ke katoda dan negatif baterai terhubung ke anoda. Nah, memang pemasangan seperti ini karena yang diharapkan muncul pada fotodioda adalah arus baliknya, ya, arus baliknya. Semakin besar ada cahaya masuk, maka semakin besar arus yang mengalir, arus balik yang mengalir. Besarnya tegangan V out, ya, tegangan V out adalah V out sama dengan V2
dikurangi dengan ini V out ini ya. Tegangan yang jatuh pada R2. Jadi V out ini itu besarnya adalah tegangan 1 di sisi keluaran atau V2 dikurangi dengan tegangan jatuh pada R2 atau I2 kali R2. Besarnya nilai V out ini juga dipengaruhi oleh arus balik I2 yang mengalir melewati fotodioda. Sedangkan arus I2 ini ya tergantung dari apa? Jumlah cahaya yang masuk atau terkena pada sambungan PN pada fotodioda. Seperti itu. Jadi V out ini tergantung dari arus I2. Arus I2 ini tergantung dari jumlah cahaya yang mengenai fotodioda. Sekarang fototransistor ya. Fototransistor ini fotodioda, sekarang fototransistor. Oh, sebentar. Nah, ini ya. Ini belum dibaca. Keuntungan utama ya optocoupler adalah sebagai pemisah secara listrik ya. Pemisah secara listrik antara rangkaian masuk dan rangkaian keluaran. Hal ini dapat diperoleh resistansi penyekatan dalam order yang besar ya. Artinya di sini sebagai isolator ya atau sebagai pemisah listrik secara listrik karena antara masukan dan keluaran itu tidak terhubung secara langsung. Ya. Antara masukan dan keluaran tidak terhubung secara langsung, tapi terhubung menggunakan apa? Cahaya di sini. Jadi semacam ada sekat di sini. Sekat secara elektrik. Ya. Yang mana tegangan keluaran di sini dipengaruhi oleh apa? Oleh masukan, yaitu dari cerah tidaknya cahaya yang masuk atau besar kecilnya cahaya masuk ke bagian fotodioda. Sekarang kita lihat fototransistor ya. Gagasan utamanya pada gambar A ini di samping tunjukkan sebuah transistor yang terbuka di bagian basisnya ini. Nah, terdapat arus kolektor kecil yang mengalir dan terdiri dari panas yang dihasilkan oleh pembawa muatan minoritas. Ya. Nah, ini pada saat ini dibuka open ya, di open ya. Maka di sini terdapat arus kolektor yang mengalir kecil ya. Yang ini ya, terdiri dari panas yang dihasilkan dari pembawa muatan minoritas atau ICEO ya. Arus kolektor emitter pada saat basis open ya. O-nya itu open di sini. Jadi ini ada arus kecil yang mengalir di sini. Kecil, sangat kecil arusnya. Terdapat arus balik yang dihasilkan pembawa muatan minoritas sebagai sumber arus yang dipasang paralel dengan sambungan kolektor basis pada gambar B. Sebentar. Oh ini ya. Kemudian pada gambar B ini terdapat arus balik yang dihasilkan pembawa muatan minoritas sebagai sumber arus. Ya di sini sumber arus yang dipasang paralel dengan sambungan kolektor basis pada gambar B. Maka arus kolektornya di sini ya kita lihat di sini arus kolektornya ICEO-nya adalah beta DC kali IB ya. Beta DC kali IB ini IB-nya anggaplah ini IB. Beta DC ya penguatan transistor ya, penguatan transistor. Beta DC kali IB. Ini adalah arus balik pada yang gambar B ini. Pada fototransistor cahaya lewat melalui jendela dan bertemu dengan sambungan kolektor basis di sini. Jadi cahaya lewat dan bertemu atau terkena atau terpapar pada sambungan kolektor basis. Jika intensitas cahaya bertambah, maka IR ya, ini arus baliknya ya bertambah, arus baliknya akan bertambah di sini. Demikian juga yang ICEO ya. ICEO-nya juga akan bertambah. Jadi kalau ada cahaya yang terpapar pada sambungan kolektor basis, maka arus baliknya ini R itu akan bertambah besar. Ya mirip dengan tadi ini ada arus balik yang bertambah besar. Kalau di sini juga arus balik. Cuma yang terkena cahaya itu pada sambungan kolektor basisnya.
Fotodioda VS fotodioda dan fototransistor. Perbedaan pokok pada fototransistor dengan fotodioda adalah pada penguatan arus beta DC ya di sini, karena di sini ada penguatan arus beta DC ya. Jadi arus baliknya adalah beta DC kali IB. Arus balik di sini itu adalah beta DC kali arus basis. Jika kedua komponen diberikan intensitas cahaya yang sama, maka fototransistor akan memberikan arus kolektor yang besar karena adanya penguatan beta DC ya ini. Ya, itu bedanya antara fotodioda dan fototransistor. Ya, dengan nilai intensitas cahaya yang sama, maka arus yang dihasilkan pada fototransistor itu lebih besar dibandingkan arus yang dihasilkan pada fotodioda. Gitu. Karena apa? Karena adanya beta DC atau penguatan arus pada transistor. Nah, ini. Gambar A di samping adalah simbol skematik dari fototransistor ya. Ini seperti ini sebuah transistor dengan basis-nya di open dan ada apa? Arus yang apa? Ada cahaya yang masuk di sini, panak yang masuk ke transistor. Ini artinya adalah cahaya nanti mengenai sambungan kolektor basis supaya apa? Ada arus balik yang mengalir di sini. Ini ya, untuk sensitivitas dari fotodioda, fototransistor ini bisa diatur menggunakan sebuah resistansi variabel ya, yang kita lihat pada sini pada gambar yang B. Ini ini simbol dari fototransistor, kemudian alatnya ini ya, komponennya seperti ini. Ada yang pipih, ada yang silinder, ya seperti itu. Dan cahaya dikenakan di sini dan di sini. Optocoupler transistor ya, optocoupler transistor ya. Pada gambar di samping menunjukkan sebuah LED ini menggerakkan sebuah fototransistor. Ini LED, ini fototransistor. Nah, ini merupakan sebuah optocoupler yang jauh lebih sensitif dibandingkan dengan optocoupler dioda yang telah dibahas sebelumnya ya. Jadi ini ada gabungan antara dioda dan fototransistor ya. Kalau tadi kan dioda dengan fotodioda ya, tapi di sini adalah dioda dengan fototransistor dan ini lebih sensitif ya. Setiap perubahan pada VS di sini ini akan menghasilkan perubahan arus pada dioda LED ya. Yang mana akan merubah arus pada fototransistor karena ketika arus pada LED ini berubah maka cahaya yang memancar juga akan semakin besar ya atau berubah semakin besar. Ketika cahaya semakin besar otomatis arus yang mengalir pada fototransistor juga akan semakin besar. Ini akan menghasilkan perubahan tegangan pada terminal kolektor emitter. Keuntungan dari optocoupler adalah isolasi listrik antara rangkaian input dan rangkaian output. Jadi optocoupler ini fungsinya adalah sebagai penggandeng secara optik ya, optik cahaya. Menggunakan cahaya ya, penggandeng antara input dan output digandeng secara tidak langsung menggunakan sebuah cahaya, yaitu tadi menggunakan cahaya LED, menggunakan di sini menggunakan fototransistor seperti itu. Jika cahayanya besar di sini harus akan mengalir di sini, harus akan mengalir di kolektor ke emitter seperti itu. Nah ini ya contoh beberapa rangkaian seperti ini ya. Ini dihubungkan ini arus dioda ya, arus maju dioda. Kemudian ini optocouplernya ya, ini fototransistornya. Nah, ini pengaturannya ya, ini VCC dihubungkan ke mana? Lah ini Anda bisa lihat di sini. Ya ini dihubungkan dengan RL aja nih, VCC dihubungkan RL, ini VCE ya, ini tegangan kolektor emitter. Tegangan kolektor emitter di sini. Ini dihubungkan ke ground ya, ini.